Eh, baik, sampai hadis masih lanjutan ya, mungkin yang ke berapa nih? Ketiga mungkin ya. Ketiga penjelasan hadis yang ke ya, pertemuan ketiga penjelasan hadis yang ke 16. Hadisnya pendek, la taghdab. Ya, ada orang minta dinasihati Rasul ya, kemudian Rasul menasihati la taghdab. Kemudian dia minta dinasihati lagi berkali-kali, Rasul pun menjawab atau memberi nasihat la taghdab, jangan marah. Beberapa pertemuan sudah kita bahas ya, betapa marah ini sangat dahsyat dampaknya. Sangat dahsyat dampaknya. Ya, coba kemarin sudah ya, kalau marah itu maka menjadi lemah kita itu. Fisiknya lemah. Sekarang ini saya tambah penjelasan dari kitab Al-Wafi, Syarah Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau yang lalu pakai Al-Majalis Asaniyah ya, sekarang saya tambahkan pakai Al-Wafi. Apa toh dampak dari marah itu? Ya, bahayanya apa? Bisa secara fisik ya, dan juga secara psikis. Ya, jadi bisa jismiyah, madiyah, kemudian juga secara perilaku. Khuluqiyah, ma'nawiyah, juga ruhiyah, diniyah. Ini banyak dampaknya. Gara-gara orang marah mungkin tensinya naik. Tensinya naik bisa sakit. Nah, ini berarti ada bahaya secara fisik. Ya, orang marah tensinya menjadi naik. Kalau tensi naik bisa nanti menimbulkan dampak macam-macam, bisa stroke. Ya, bisa macam-macam itu. Itu berarti ada bahaya yang ditimbulkan karena marah secara fisik ya, jismiyah ya. Kemudian juga ya secara akhlak, kalau orang suka marah berarti ya menjadi turun ya, kualitas akhlaknya menjadi turun ya, ruhiyahnya menjadi bermasalah. Kalau orang itu pemarah berarti tingkat keimanannya menurun ya. Ruhaninya sedang masalah. Ini yang ditimbulkan karena apa? Ya sehingga kadang-kadang orang itu, kemarin saya katakan ya, kalap. Orang marah kalap, kemudian kemarin ya dia bahkan menganiaya orang lain, ya, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, ini bahaya yang ditimbulkan. Rohaninya rendah, pengendalian dirinya rendah. Jadi tidak hanya fisik tapi juga psikis, tapi juga rohaninya. Ketika dia itu menganiaya orang lain, itu sedang bermasalah keimanannya, sedang tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, itu bahaya yang ditimbulkan karena marah. Kemudian itu yang muncul dalam dirinya. Dampak yang lain kepada orang lain ya, kalau kita marah ya, orang yang kita marahi kan nggak suka, berarti kita membuat orang tidak suka. Nah, ini mestinya kita pikirkan. Jadi kalau kita marah berarti menimbulkan hubungan itu menjadi tidak baik, menjadi ya ada orang yang tersinggung atau ada orang yang sakit hati ya, kita menyakiti orang lain. Itu dampak yang ditimbulkan kepada orang lain. Gimana Mbak Zara? Oh, angel ya wes. Nih angel ya wes ya. Nggak tahu, kadang ada yang komentar kalau ada trouble atau ada masalah. Jadi itu ya, itu dampak yang ditimbulkan. Jadi kalau tidak terkendali maka nanti bisa tadi ya, satu fisiknya sendiri bahaya, yang kedua rohaninya bahaya, dia tidak terkendali keimanannya atau pengendalian dirinya menjadi masalah, itu dirinya ya masalah. Kemudian yang kedua ke orang lain juga merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, jengkel dan seterusnya. Ini beberapa dampak yang ditimbulkan secara lebih rinci. Nah, sekarang kita runut ya akar masalah. Mengapa kok kita itu marah? Asbabul ghadab. Ya, dan nanti mu'alajahnya, bagaimana terapinya. Ya, jadi ini kita lihat penyebabnya apa toh orang kok marah.
Asbabul ghadabi ya katsiratun wa mutanawwi'atun. Minha al-kibru wat ta'ali wat tafakhuru 'alan nasi. Merasa diri kita itu hebat. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita misalnya nunggu wong. Wonge ra teko-teko. Marah, jengkel kue tak tunggu ra teko-teko. Kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada yang ditunggu. Coba kalau kita merasa ya nunggu ya pancen aku wong apa akeh dosane, akeh apa kelemahane ya kono mungkin luwih apik katimbang aku ya ora apa-apa aku nunggu. Nah, itu nanti mu'alajah ya terapinya itu. Jadi merasa dia lebih hebat. Merasa lebih terhormat, lebih pinter, lebih tua, lebih segala-galanya, maka tuh gampang menyulut kemarahannya. Oh, kok ora koyo sing tak karepe, aku karepe ngene kok kowe kok jadi ngono. Jadi beda yang diinginkan. Nah, itu juga bisa membuat marah. Karena maka berarti nanti terapinya ya kita jangan merasa hebat, merasa lebih tinggi ya derajatnya dibanding orang lain. Itu nanti mu'alajah ya. Cara mengatasinya atau terapinya. Lalu kadang-kadang ribut ya, berdebat kemudian tersinggung, marah. Nah, maka sebenarnya kalau ini nanti ya berarti menghindari bertengkar ya, pertengkaran ya, para padudon yang kemudian mengakibatkan kemarahan. Kemudian juga barangkali kehidupannya itu dia kemerungsung ya, mungkin ngerangsang dia itu mengejar harta itu sedemikian rupa, mengejar harta, mengejar pangkat sehingga mudah marah. Kalau nggak tercapai mudah marah. Berapa puluh tahun atau beberapa tahun lalu ada orang nyalon legislatif ya, nyumbang ternyata nggak terpilih. Dia jengkel, marah. Nyumbang karpet yang masjid ditarik karpetnya ya toh. Nah, dia karena apa? Dia mengejar pangkat, maka dia marah ketika nggak terpilih padahal sudah nyumbang. Jadi orang nyumbang ya, jadi aku wong krono ben dipilih ya nyumbang neng ada embel-embelnya gitu ya. Ya, jadi karena dia orientasi keduniaannya itu tinggi. Mengejar harta, mengejar pangkat itu yang kemudian menyulut kemarahan. Ya, ketika itu nggak tercapai. Ya, maka kemudian solusinya ya tadi hindari yang itu semua. Ya, hindari tadi semua. Jangan merasa ketika kita itu lebih hebat, lebih tinggi kan nggak boleh kan? Ya, takabur nggak boleh. Ya, ujub aja nggak boleh. Ujub itu sendiri loh ya, ujub itu tanpa dilihat orang itu namanya ujub. Ujub itu merasa heran dengan dirinya, merasa dirinya hebat. Wah, aku ternyata hebat ya aku. Itu jenis ujub. Merasa dirinya hebat tanpa ada orang lain, itu jenisnya ujub. Kalau takabur berarti di hadapan orang lain. Ya. Jadi ujub pun nggak boleh, apalagi takabur. Ya, nggak boleh merasa dirinya hebat. Mengaku song ini karena paringnya Gusti Allah. Harus dikembalikan gitu. Nggak boleh merasa aku ngaji bertahun-tahun, ya aku pinter. Wah, panten aku ini pinter. Nah, ujub nggak boleh. Ya, jadi harus ditata akhlaknya. Tidak boleh merasa diri lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, apa ilmunya atau apapun, ibadahnya, ngajinya nggak boleh. Kemudian tadi tidak boleh gerangsang atau mengejar dunia ya, pangkat sedemikian rupa. Itu beberapa terapi yang secara umum. Nah, sekarang mu'alajah ya, secara lebih khusus ya. Wa amma mu'alajatul ghadabi fayakunu bi umurin katsiratin arsyadana ilahil Islam. Banyak cara. Ayurawidhu nafsahu wa yudabbiraha ala tahalli bi makarimil akhlaqi. Kita itu harus membiasakan mendidik diri kita dengan akhlak yang mulia. Kal hilmi wa sabri wa tathabbuti fil umuri. Kita merasa harus biasa sabar. Sabar itu ya menekan kemarahan, menerima dengan tetap konsisten, itu jenisnya sabar, sikap tangguh. Jadi ada hal yang nggak mengenakan, tapi tetap tenang, tetap
tidak naik tensinya, tidak kemudian marah. Nah, itu jenisnya melatih kesabaran. Sabar itu pokoknya misalnya jengkel jangan dituruti, ya, jangan kemudian diperturutkan lalu marah. Nah itu, ya, jadi ini perlu memang ya kita mendidik diri kita, ya, dengan terbiasa menerapkan akhlakul karimah, ya, dengan sabar. Ada apapun sabar, ya, tenang. Sabar itu tetap konsisten. Sikapnya itu nggak berubah, itu jenis sabar. Nah, nek berubah, tadinya tenang sekarang jengkel lah, berarti dia nggak sabar. Sabar tetap konsisten, jadi tetap dalam ketaatan, ya, tetap dalam situasi yang tadi ya tidak bergeser, ya, tidak tergelincir, ya, jenis sabar. Ya, termasuk ketika musibah, ya, sabar, tetap ikhlas, tetap menerima, ya, dengan ridho. Nah, ini harus betul dilatih kesabaran. Ya, kemudian yang kemarin sudah, ya, caranya apa? Kita mengembalikan pada rukun iman, ya, pada iman, pada qadha dan qadar. Apapun yang terjadi, kita harus meyakini itu adalah qadha qadar Allah. Jangan, supaya apa? Kita nggak marah. Nunggu uang sak jam ra teko-teko. Ya wis hanya takdire ngono. Nah, iki nek iso ngono hebat. Iki kita monggo, ya, kita biasakan, kita latih. Apa-apa wis takdire ngono. Serasa nusu. Ya, termasuk ya saya juga, ya, aku kadang-kadang nek mulang kan nadanya dhuwur, ya, toh, ya. Kok ora paham-paham. Nah, berarti esok hanya takdiri urung paham, ya ngono berarti. Ya, kita semua berlatih ini. Termasuk apalagi saya. Misalnya kok diulang kok ora paham-paham, gitu. Terus ngomong dhuwur, gitu. Itu kan sedikit banyak ada nuansa kemarahan itu. Dan jadi tetap tenang, ya, pancen takdire urung paham, ya wis urung paham. Jadi perlu kita latih, ya, menghadapi apapun situasi yang tidak mengenakan, takdire ngono kuwi, ya wis kita terima. Nah, itu nek iso hebat. Itulah implementasi iman, ya, keimanan, ya, termasuk rukun iman. Jadi kita latih betul akhlak kita, dan ini nyambung, ya, antara keimanan atau akidah dengan ibadah dengan akhlak itu kan satu kesatuan, ya, berimplikasi. Nek imane apik, ya ibadahnya apik, akhlaknya ya apik. Maka harus sumbernya ini harus ditata, ini imannya ini dibenahi. Tadi, ya, segala sesuatu kita sadari, ya, ini adalah qadar Allah, qadha qadar Allah. Kita terima. Lah nek dia jengkel, wis takdire ngono kok jengkel, enggak boleh jengkel. Enggak boleh marah, ya. Kemudian kita selalu memikirkan kita itu marah dampaknya bahaya. Tadi, ya, fisik kita bahaya, ya, rohani kita turun, keimanan kita turun. Harus kita ingat aku ngene nesu, ingat apa dampaknya. Tadi saya katakan berkali-kali orang kalap itu dia nggak pikir panjang. Nah, kita harus selalu memikirkan segala sesuatu. Nih Arab nesu mikir sik, akhirnya gak SD nesu. Ya, Arab nesu mikir orang SD nesu. Nah, jadi kita ingat dampaknya. Ngene aku nesu dampaknya apa? Harus kita ingat. Dan itu memang tidak lepas dari kualitas ketakwaan. Semakin bertakwa, maka, ya, kemarin sudah, ya, wal kadhiminal ghaidh, semakin bisa manage, ya, mengendalikan amarahnya. Berarti memang apa cara untuk supaya bisa sabar atau bisa tadi nggak marah, berarti harus berusaha meningkatkan iman takwa. Tadi keimanannya, ya, kemudian ketakwaannya. Yang lainnya, ya, makanya kita sering isti'adzah, ya, al isti'adzah billah minasyaitonir rajim. Makanya kalau kita membaca Quran, membaca ta'awudz atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu kita memohon perlindungan pada Allah. Kemudian, nah, ini ada hadisnya, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada salah seorang di antara kalian itu marah sedangkan dia itu berdiri, maka duduklah. Nah, ini mau rubah posisi ini. Asalnya mau ngamuk atau jengkel, nesu pas ngadeg, maka apa? Pindah posisi menjadi duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab. Nek wis lungguh terus reda, ya, enggak lagi marah, ya sudah selesai. Berarti sudah bisa teratasi. Wa illa lu wis lungguh kok isih nesu ae.
falyaqdi, maka hendaknya kemudian dia turun, ya, apa? Berbaring, ya, turun, ya. Dia kemudian rebahan, ya. Ya, turun, ya, apa turun, ya. Turunnya apa? Ya, berbaring, ya, dia rebahan. Ya, jadi karena apa? Ini untuk menurunkan tensi semua, ya, karena tekanan darahnya munggah, jadi duduk. Terus duduk kok masih marah, terus apa? Apa mau? Berbaring, ya, turun, ya. Nah, itu ada ini hadis yang disebutkan di kitab ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ya. Ada itu soal posisi, ya, mengubah posisi dari berdiri kemudian duduk dan turun. Nek turun kok isih nusu, ya mbuh. Nah, sisan merem sisan, ya, ya. Terus yang lainnya tarkul kalam. Nek kowe nesu wis ora usah ngomong. Nah iki rumus, ya. Iki apa kiat, ya, kiat. Trik. Jadi nek kowe nesu ora usah ngomong. Ingat-ingat, ya. Nek nesu apa? Jangan bicara. Ya, nek kowe nesu ora usah ngomong. Wis meneng wae. Nah, iki ngeleng-elengan nek kowe nesu apa ora usah ngomong, ya, enggak usah bicara. Soalnya apa? Ya nek ngomong iso tekan dinti, iso ngomongnya seru, iso bentak-bentak, ya, dan sebagainya. Berarti nek nesu wis meneng wae. Iki ayo, ya, dipraktekke, ya, dipraktekke iki. Nek nesu meneng wae. Gitu. Ini anu, ya. Iki ada hadisnya. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Bahkan qaulaha salasan. Nabi mengatakan atau dawuh, ya, bersabda, kalau salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah. Sampai ini Rasul mengatakannya 3 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Yang berikutnya spiro mau, ya, dihitung, ya. 1 tadi memperbaiki akhlak, keimanan, ketakwaan. 2 tadi memikirkan dampaknya. 3 isti'adzah atau ta'awudz. 4 mengubah posisi, ya, dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring. Terus yang keberapa ini? Sekarang 5. Kelima tarkul kalam, meninggalkan bicara, tidak bicara. Itu yang kelima. Yang keenam al-wudu'u, ya, wudu. Ya, yang keenam wudu. Wadzalika annal ghadaba yuthiru hararatan fil jismi. Kenapa? Marah itu menimbulkan jiwa kita itu panas. Ya. Nah, maka perlu pendinginan, ya, perlu didinginkan, ya, cooling down, ya, perlu didinginkan dengan cara apa? Dengan cara wudu. Ya. Ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam. Jadi ada bara api itu orang marah itu dalam diri kita. Maka perlu bisa diredam dengan apa namanya? Dengan wudu. Yang keberapa tadi? 6. Itu kiatnya, ya, kiat-kiat untuk atau trik, ya, resep untuk supaya tidak marah. Kalau pernah marah supaya segera reda, ya, tidak berlanjut. Al-ghadabu lillah, ini sudah selesai. Tinggal sedikit, ya, saya selesaikan. Nanti minggu depan bisa kita teruskan ke hadis yang berikutnya. Al-ghadabu lillahi ta'ala. Ya. Tapi ada juga tadi itu secara umum, ya, ghadab atau marah yang perlu kita redam. Yang dengan cara 6 cara tadi, ya, 6 tadi, ya. Itu diingat-ingat itu, ya, dipraktekkan juga, 6 cara. Nah, lain halnya kalau kita ghadab karena Allah. Ghadab karena Allah itu bukan kemudian kita marah yang negatif, enggak. Artinya apa? Kalau ada kezaliman, ya, kita itu enggak bisa membiarkan. Kita marah, bahkan kalau harus perang, ya, perang. Itu marah karena Allah. Karena ada kezaliman, kemaksiatan. Ya, itu harus marah kita, tapi bukan kemudian memarahi emosi, ya. Enggak emosi, enggak. Marah itu artinya apa? Terusik, ya, terusik jiwa kita. Kita enggak tenang-tenang saja ada kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Oh, enggak, kita terusik jiwa kita. Itu namanya al-ghadab lillah. Ya, kita marah karena Allah. Kalau itu malah perlu, itu malah harus, bukan dilarang, ya, tapi bukan berarti emosi tadi, ya, yang negatif itu tidak.
Ya, itu al-ghadab lillah. Al-ghadbanu mas'ulun an tasarrufati. Nah, jadi ya nanti kalau orang itu marah ya walaupun dia sedang marah kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tetap dia dimintai pertanggungjawaban. Ada orang marah, dia membunuh, ya naudzubillah min dzalik, maka dia dibunuh juga. Nah, kisos ya, nanti dia kena kisos. Tidak ada alasan, wah saya itu sedang kalap ya, saya itu nggak bisa mengendalikan emosi, ya nggak ada. Alasan pembenar nggak ada. Lain halnya kalau dia kemudian nggak waras dan ya apa edan ya, sakit jiwa lah, itu berarti kan bukan soal marah, itu nggak normal, hanya lain soal itu. Kalau gila kan ghairu mukallaf ya, nggak kena taklif, nah, itu lain lagi. Ya, jadi maka supaya secara umum ya, supaya mengurangi marah ya tadi 6 trik tadi. Tapi kalau untuk antisipasi ya paling enggak jangan terlalu banyak bicara ini ya, jangan kakean ribut ya, padudon ya, bertengkar. Jadi kalau di dalam kitab ini salah satu hal yang bisa kita ambil ialah al-iqlal minal qaul, ya kita sedikit bicaranya, wal iktsar minal amal. Jadi sedikit bicara banyak kerja. Ya, wal tarbiyah bil qudwah al hasanah. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah inah dari Allah, menjadi hamba-hamba yang sabar, yang tidak marah ya, yang al-kadhimin al-ghaidh ya, kita menjadi hamba yang muttaqin yang bisa mengendalikan amarahnya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.